sih teman-teman, nanti saya minta masukan ya. Pengen apa? Pengen ngasih masukan apa, tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya. Jadi jangan kayak tanya jawab terus saya suruh ngasih solusi. Kalian yang lebih pintar dari saya, kalian yang ngasih solusi juga. Kita pengen jadi pendengar aja, kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur ya. Makasih ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu banget. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Fufu fafa fufu bendera. Berarti dari kita merdeka banyak adalah negara kita, wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada berita terbaru yaitu Gibran mengaku ikut susun kabinet Prabowo. Oh ya, nanti ya. Mas Gibran sedikit Mas soal isu kabinet Mas. Ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan 100% nanti ya. Tapi Mas Gibran umumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Mas? Iya pasti. Mas Gibran, maaf. Nah, apakah kita percaya apa yang disampaikan Gibran bahwa ikut susun kabinet Prabowo ya? Jadi kalau kata netizen ya, sama seperti bapaknya yaitu Mulyono, kebalikannya. Kalau dia bilang iya berarti tidak ya. Kalau kita baca komentar dari netizen ya atas pengakuan Gibran bahwa ikut menyusun kabinet Prabowo. Nah, ada komentar dari Robsan, hari kebalikan. Ada komentar dari Yesmar. Berapa orang yang masuk di kabinet titipan dari Fufu Fafa ini? Percayakah mereka kompeten dan berkualitas ya? Apakah Prabowo mau menyerahkan ya kabinet kepada Fufu Fafa ya disusun oleh dia? Apalagi jejak rekam digitalnya sudah menghina keluarganya. Bahkan ya Tempo sendiri kemarin membocorkan keluarga Prabowo sangat marah sekali sama Fufu Fafa atas hinaan cacian yang sudah dia lakukan walaupun itu masa lalu. Nah, di pihaknya Hambalang Ini Prabowo begitu. Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Oh, Keluarganya Prabowo Subianto. Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sama sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Ya kayak nggak proper juga ya. Iya. Situ ya orientasi seksual segala dipersoalkan gitu. Tetapi masa lalu itu akan berdampak tidak baik kepada masa depan atas kebijakan-kebijakan yang akan dia putuskan atau berkongsi, yaitu susunan kabinet bersama Fufu Fafa, tentu tidak mungkin ya. Ada komentar dari netizen Rama, mimpi. Kabinet itu hak prerogatif presiden bukan wakil presiden ya. Ada komentar dari Suara Rakyat, saya lebih percaya bocor halus Tempo. Manusia otak mesum pelan-pelan sudah tidak dianggap lagi. Dasar anak durhaka, kerjaannya sudah dicariin orang tua, masih nggak bisa mikul duor mendem jero anak durhaka. Emang andil lo apa? Lo pikir lo punya value dan otak? Paling cuma mesem-mesem, nggak jelas sama mata ngawang-ngawang dengan tatapan kosong. Cuy. Jadi netizen sudah sangat alergi sekali ya sama Gibran. Ada komentar dari Ihsanul Arif, hak prerogatif presiden, tak ada yang sebuah hak prerogatif wakil presiden. Kok presiden mau diikuti atur oleh wakilnya? Presiden yang harus mengatur wakilnya. Ada komentar dari Wawa Wiwa, wak kakak iya fu, gua caya lo juga nyusun Lego. Jadi kata netizen mereka lebih percaya dia nyusun Lego daripada nyusun kabinet Prabowo. Ada komentar dari Jangkrik Bos, kayaknya Prabowo manut pada bocah culun yang turut andil menyusun kabinet. Soalnya Wowo banyak dibantu Mulyono dalam pilpres kalau benar. Ada komentar no problem, Syahrini masuk enggak? Dari kiri kanan size-nya beda. Enggak lah, sama lah. Love Syahrini. Anda pikir Anda siapa? Ada komentar dari Mas Boy Katulistiwa, nyusun ular tangga saja Mas, mudah. Ada komentar dari RIP Reformasi, tadi malam Pak Prabowo dan Mulyono makan malam di pelataran, pagi Gibran muncul di semua media mainstream. Ya bisa saja ya, jadi karena dampak Fufu Fafa ini akhirnya mental Gibran terguncang ya. Apalagi kalau kita lihat di saat kemarin HUT TNI
tatapannya tatapan kosong. Banyak pengamat politik menganggap Gibran ya kadung malu bertemu dengan keluarga Prabowo dan menghilang begitu lama ya. Dan akhirnya sekarang muncul setelah Jokowi bertemu dengan Prabowo. Alhamdulillah, Gibran ditemukan di Monas HUT ini ke-79. Hanya berdiri tanpa senyum di wajah, tatapan kosong, jiwa seakan lelah. Ada di sana, tapi hati entah di mana. Saksikan parade, namun terasa hampa. Diam berdiri, tak ada canda tawa, seperti bayangan di tengah pesta negara. Ada komentar di Sadam, Allah masih mengazab Indonesia dengan memberi musibah besar lagi setelah 10 tahun dipimpin sama Mulyono yang nggak bisa apa-apa. Sekarang ditambah wakil pimpinan negara anaknya Mulyono yang lebih goblok dari bapaknya. Kalau kita dengar apa yang disampaikan Bang Refli Harun di acara Rakyat Bersuara ya semalam, ada bocoran dari Bang Refli katanya yang menyusun kabinet ya, ada dari keluarganya Prabowo yaitu adiknya Hasim Joyokusumo ya ikut terlibat menyusun kabinet. Jadi tidak mungkin yaitu Fufu Fafa dilibatkan. Apalagi keluarga Prabowo sudah sangat marah sama Fufu Fafa atas cacian dan hinaan ya. Makanya kita tidak heran kita lihat semalam yaitu pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu mengisyaratkan bahwa yaitu hubungan Prabowo dengan Fufu Fafa baik-baik saja, dan mungkin ada pesan-pesan dari Mulyono supaya Fufu Fafa ini tetap bertahan menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo. Kita akan lihat nanti ya setelah lengsernya Mulyono pada tanggal 20 Oktober 2024 ke depan akan ada gerakan besar-besaran dari tokoh maupun aktivis yaitu untuk menurunkan Fufu Fafa. Kalau kita lihat dari tafsir politiknya, ini syarat kepentingan Jokowi kalau menurut saya, bukan kepentingan Prabowo. 3 bulan terakhir kekuasaan Jokowi itu sudah sangat surut. Jadi betul-betul dia lame duck office. Dan tidak ada lagi, ini mohon maaf, tidak ada lagi penghargaan terhadap Mulyono ketika dia hadir di pelantikan MPR DPR. Tidak ada tepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk yang lainnya. Dan paling meriah tentu untuk calon presiden terpilih dimanapun seperti itu. Nah ini menggelisahkan, maka ada spekulasi bahwa dia tidak mau hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. Dia mau pulang ke Solo dan lain sebagainya. Tapi at the same time, semua komponen masyarakat, ya, terutama yang kritis, itu menggelorakan tuntut Jokowi. Adili Jokowi. Termasuk nanti tanggal 14 Oktober, saya kira kita akan keluarkan hal yang sama. Mudah-mudahan seperti itu juga. Selain tidak dilantiknya Gibran Rakabuming Raka. Nah ini pasti menggelisahkan Jokowi. Pertemuan itu ingin dia jadikan simbol bahwa 2 hal. Dia masih bisa menguasai Prabowo dan barangkali at the same time dia ingin menunjukkan bahwa saya dan Prabowo itu akrab, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kalian misalnya menyakiti saya, maka Prabowo yang akan melindungi saya sebagai presiden terpilih. Baik, coba kita lihat ya beberapa video yaitu dari netizen ya, sehingga Fufu Fafa ini menjadi bahan tertawaan dari netizen. Kemarin di Jakarta saya mendengar dari teman-teman media bahwa ada pelaporan yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang namanya pasukan bau tanah. Saya lebih senang menyebutnya pasukan bau tanah, ya gitu. Karena kalau pasukan bawah tanah seperti namanya, bawah tanah kok muncul di atas tanah, ini udah nggak konsisten ya. Bau tanah aja deh, karena memang sudah mendekati bau tanah itu. Ya itu, dan mereka melaporkan saya ya ke Bareskrim, katanya saya melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Aduh, ini lagi. Ini nggak suka baca buku nih ya, seperti yang dibela ya. Sejak kecil sukanya baca komik aja ya gitu. Yang namanya lambang negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya. Itu lambang negara ya, atau sesuai dengan undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu bangsaan ya. Kalau yang dimaksud itu maunya adalah tokoh yang disebut-sebut itu adalah GRR ya, itu pun belum jadi simbol negara, belum dilantik ya. Tuh. Nah, yang kedua,
Saya kemudian mencari-cari ya, bertanya, apa sih yang dilaporkannya? Kalau itu merupakan pencemaran nama baik ya, apa namanya baik ya gitu. Ya, itu pun juga harus dia yang melaporkan ya, bukan orang lain yang tukang lapor ini yang kemudian melaporkan ya. Jadi harus dilaporkan sendiri karena itu delik aduan ya gitu. Kalau kemudian katanya menimbulkan keonaran ya, siapa yang bikin onar ya? Justru kita ini dengan netizen plus 62 yang mengungkap rahasia besar dia dulu kelakuannya yang suka hate speech, yang kemudian suka akses pornografi, menghina wanita, melecehkan itu yang harusnya tidak layak untuk kemudian menjadi salah satu pemimpin negeri ini gitu. Tapi oke lah, saya kemarin juga ketika di Jakarta masih senyum-senyum saja ya, lihat apa sih yang mau dilaporkan, karena sampai dengan keluar dari gedung Bareskrim ya, ketika ditanya teman-teman media pun nggak bisa menunjukkan bukti penerimaan atau laporan pengaduannya itu seperti apa. Kan lucu gitu, hanya omon-omon saja gitu, atau sekedar kemudian show up saja. Ya udah ya, saya senyum saja, dan malah semalam saya menonton sahabat saya Budet Kartarejasa dengan teater Indonesia Kita di Taman Ismail Marzuki. Lah itu lebih lucu ya, judulnya Si Manis Jembatan Merah. Lucu banget karena baik Butet maupun Inaya Wahid, Cak Lontong dan lain sebagainya, banyak sekali guyonan-guyonan segar untuk mencerdaskan otak ya, kalau masih punya otak ya gitu. Makanya saya mendorong yang bersangkutan itu diperiksa pakai brain CT scanner ya gitu. Karena apa? Dalam pertunjukan semalam itu banyak sekali guyonan-guyonan cerdas. Salah satunya adalah ketika mengulas tentang minum susu ya. Kemudian ada lagu Susu Fafa Fufu Bendera. Lezat. Ikutin ya. Rasa lezat. Hidup sehat. Dunia cerah. Fafa Fufu Bendera. Fufu Fafa Fufu Bendera. Aksi ini murni dari hati ya, berangkat dari hati sebagai. Assalamualaikum. Presiden dan wakil presiden lambang negara. Berarti dari kita merdeka banyak lambang negara kita, wih. Aku terlibat dalam penyusunan itu. Tidak pernah baca, tidak punya bacaan. Anak yang jadi wali kota dan di kantor isinya mainan. Bung, kita bisa memikirkan ya, nggak usah mikir yang tinggi-tinggi, udah pada level wali kota. Di wali kota, di kantor, isinya cuma mainan. Yasu tenan kok gue. Pemimpin kok kayak begitu. Wah, jengkelakan itu. Jengkelakan itu. Kang, jenengan tadi bicara tentang level wali kota itu. Iya. Sekarang suatu realita yang harus kita hadapi dengan getir gitu. Iya. Orang seperti itu akan jadi wakil presiden. Akan jadi wakil presiden dan akan kita taruh dalam sejarah satu level dengan Bung Hatta lah. Sri Sultan. Satu level dengan Sri Sultan, satu level dengan Adam Malik, satu level dengan nama-nama yang lain-lain. Sangat menjunjung, hancur luluh kita. Bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, minggu depan dicalonkan, lalu dia jadi. Entah dia sebagai calonnya Ganjar atau calonnya Prabowo. Lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah. Lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot. Maka Gibran naik ex officio, mesti mewakili presiden. Diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina. Nol pengetahuan saudara Gibran tentang kan itu yang terjadi. Jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam. Natsir berdebat dengan Aidit komunis tapi pikirannya internasional. Apapun Anda mau protes tapi dia berpikir internasional. Pak Nasir berpikir tentang pan-islamisme internasional. Bung Karno berpikir untuk mengekspor revolusi tingkat internasional. Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar
di PBB. Sultan Syahrir otaknya sangat pintar untuk menghalangi Belanda masuk kembali ke Indonesia. Muhammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia tuh, itu ide tentang koperasi. Nah, ini ada video yang diposting oleh netizen, yaitu di mana Gibran ya, di dalam acara ekonomi kreatif bersama Mas Gibran, dia sendiri meminta masukan sekaligus yaitu solusi dari peserta. Jadi untuk apa dia menjadi seorang calon wakil presiden tetapi solusi malah suruh nyari sama peserta di situ. Jadi buat apa? Apa dia menjadi wakil presiden kalau solusi saja masih disuruh cari sama rakyat ya, disuruh selesaikan sama rakyat. Ini kan aneh. Terus teman-teman, nanti saya minta masukan ya. Pengen apa? Pengen ngasih masukan apa, tapi kalau bisa ngasih solusi sekalian ya. Jadi jangan kayak tanya jawab terus saya suruh ngasih solusi. Kalian yang lebih pintar dari saya, kalian yang ngasih solusi juga. Kita ingin jadi pendengar aja, kalian ngasih masukan, kita pokoknya santai aja. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur ya. Makasih ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu banget. Kalau gitu semua rakyat bisa jadi wakil presiden, tetapi rakyat tidak bisa menjadi wakil presiden karena tidak dicarikan oleh bapaknya, karena bapaknya bukan presiden. Jadi cukup memalukan ya, baru kali ini Indonesia punya wakil presiden ya, tidak sebaik rekam jejak seperti wakil presiden kita yang dulu-dulu ya. Jadi kalau kita lihat sangat jauh sekali. Ini adalah musibah terbesar Indonesia setelah kita punya Presiden Mulyono 10 tahun terakhir yang justru melakukan kerusakan. Negara ini semakin hancur dengan kebijakan dan regulasi yang sudah dia ciptakan. Bang Rey, kalau diterima gugatannya PDIP oleh PT UN, artinya Gibran gagal menjadi wakil presiden. Ya, secara administratif akhirnya batal kan? Administratif ya. Oke. Karena artinya kan tidak memenuhi syarat kan. Misalnya karena PKPU tidak dibuat saat yang bersangkutan mendaftar, masih berbatasan usia 40 tahun, belum ada istilah pernah menjabat itu gitu. Jadi dengan sendirinya tidak memenuhi syarat. Akhirnya ya dibatalkan gitu. Nah, pertanyaannya apakah dengan begitu pencapres kemenangan Pak Prabowo dibatalkan? Saya kira tidak, karena kalau wakil presidennya yang mangkat itu tidak otomatis dua-duanya ikut dibatalkan. Dan sebaliknya kalau presidennya yang mangkat akan digantikan oleh wakil presiden. Keji, brutal. Kemudian yang kedua adalah adiksi terhadap pornografi, terhadap segala objek yang berkaitan dengan seks. Kalau adiksi seks sudah pasti, karena dia udah nggak bisa menahan dirinya loh. Ada 11 perempuan, tokoh artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Menghina, mengolok-olok, itu berarti dia adalah perilaku obsesif kompulsif. Si Fufu ini mengalami adiksi seks, dan kemudian di sisi yang satu lagi dia mengalami yang disebut sebagai obsessive compulsiveness terhadap sosok beberapa orang, especially pada sosok satu orang, harus dipotong sebagian otaknya yang rusak. Jadi banyak sekali tadi dijelaskan oleh Dr. Tifa yang merupakan ahli dan praktisi ilmu saraf nutrisi atau neurologi, menjelaskan bahwa Fufu Papa ini memang otaknya sudah rusak. Jadi banyak sekali obsesi-obsesi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Tifa. Memang sudah tidak layak menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo. Dan ini akan berbahaya sekali jika suatu saat Prabowo berhalangan, bisa-bisa dia membuat kebijakan-kebijakan yang sangat berbahaya bagi negara ini. Dan menurut Dr. Tifa ya, Gibran ini bisa melakukan apa saja karena mempunyai sifat psikopat. Ini lebih mengerikan sekali ya. Apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda. Karena ini bukan ungkapan biasa, ini ungkapan permusuhan dan kebencian. Penghinaan ya? Penghinaan. Saya merasa tidak mungkin seorang presiden tidak punya perasaan dan menganggap itu sudahlah, itu masa lalu. Karena kalimatnya itu luar biasa menyakitkan. Oke, jangan dulu. Kalau misalnya nih Bung Ferry yang digituin, aku mau ukur nih perasaan. Bung Ferry tersinggung nggak? Ya sangat tersinggung ya, karena itu sangat personal ya, imajinatif dan menggunakan kata-kata tidak sekedar kotor, tapi menghinakan. Jadi menurut Bung Ferry sebenarnya kalau mau lebih elegan, mendingan dia minta maaf, kira-kira seperti itu. Mengakui dan meminta maaf.
Kalau minta maaf sekarang kan agak terlambat ya Bang. Kalau kemarin kasus ini muncul, dia dengan legowo ya, mengatakan saya masih sangat muda ketika itu. Itu kan 10, sudah lama ya? Hampir 10 tahun yang lalu ya. Lalu dia meminta maaf, sampaikan ke Pak Prabowo, keluarganya, mantan istri dan anaknya permohonan maaf yang pantas begitu ya. Itu orang akan melihat anak ini sudah dewasa. Tapi apa yang terjadi kita tidak melihat itu. Nah, kalau sekarang dengan komposisi parlemen yang baru dan segera dilantik presiden, saya agak meragukan orang bisa menerima sesederhana itu. Karena permohonan maaf ini ketika dia sedang di ujung tanduk. Jadi apa namanya, tentu orang bisa membaca tabiat yang berbeda ya. Dan agak terlambat karena ini sudah tersebar luar biasa. Pak Presiden sudah sampai tidak. Bang, ada info kah hari ini? Kalau dulu ada satu keluarga, namanya keluarga Halilintar, bikin lagu judulnya Ziggy Zaga. Nah, zaman sekarang ada satu keluarga, anaknya punya satu akun, namanya Fufu Fafa. Keluarga Pak Jokowi dan Mas Gibran kan? Kau selalu sebut namanya. Lagian kan kata Budi Ari bukan akunnya. Sebetulnya ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa misalnya pun benar waktu itu, saya belum yakin betul bahwa ini benar. Sekarang udah yakin benar? Kayaknya bahwa Fufu Fafa itu akunnya Gibran. Kayaknya benar. Udah yakin? Kayaknya benar, tapi waktu awal saya tidak terlalu yakin. Jokowi pada tanggal 20 Oktober, jadi dia tidak menghadiri pelantikan Prabowo Gibran. Jadi lebih milih pulang ke Solo untuk tidur. Apakah kita percaya statement Jokowi ini ya? Langsung pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain Pak setelah pelantikan Pak, setelah pensiun atau lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Terima kasih. Pada saat pelantikan Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo. Ya mungkin deh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Apa? Nama Pak Johan Budi. Itu kan semuanya telah saya serahkan kepada pansel, panitia seleksi. Tidak ada yang namanya saya mengintervensi atau meminta. Nggak ada sama sekali. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi wartawan juga menanyakan tentang panitia seleksi pimpinan KPK. Jadi kata Mulyono dia tidak pernah mengintervensi sama sekali. Jadi apa yang disebutkan oleh Jokowi itu adalah kebalikannya ya, malah mengintervensi ya. Dan sekarang sudah keluar yaitu keputusan dari MK, Presiden sebelumnya tidak berhak memilih calon ketua KPK. Jadi akan diserahkan ke presiden terpilih selanjutnya yaitu Prabowo.